Kita di Indonesia orang Natal disuruh ikut Natal. Iya. Ada gak yang begitu? Ada gak yang begitu? Habaib zuriyah Nabi, ulama pewaris Nabi, dua-duanya punya kedudukan mulia, bukan buat diadu-adu. Kurang ajar saudara. Ulama kiai diadu-adu, ada urusan apa saudara? Keturunan Wali Songo diadu-adu dengan keturunan Ba'alwi. Dia lupa kalau Wali Songo itu Ba'alwi juga. Datuknya Wali Songo itu Imam Ubaidillah. Jadi kalau menghina Ba'alwi berarti menghina Wali Songo. Kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Hei orang-orang kafir. Sekarang katanya kalau nyebut kafir nggak sopan, nggak pantas, nggak boleh. Kita mesti sebutnya non Islam. Mau sebut non Islam silakan, tapi jangan mengatakan istilah kafir, nggak boleh. Itu istilah yang ada dalam Al-Quran. Allah yang kasih tahu Nabi, katakan kepada mereka, hai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Tidak, kalian tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Aku tidak akan menjadi penyembah apa yang kalian sembah. Saudara, bahkan di akhir surat, lakum dinukum, bagi kalian agama kalian, bagiku agamaku. Nah, ini yang jawab siapa? Yang jawab siapa? Siapa yang maha besar? Siapa yang maha kuasa? Siapa yang maha benar? Takbir. Sallu ala nabi. Jadi langsung Allah yang jawab. Kenapa saya garis bawahi langsung Allah yang menjawab? Campur aduk agama nggak boleh, saudara. Kita di Indonesia orang Natal disuruh ikut Natal. Iya. Ada gak yang begitu? Ada gak yang begitu? Banyak. Ya Allah, ngeri banget, banyak saudara. Kacau tidak? Kacau tidak? Orang Kristen Natal biar aja deh Natal. Yang penting jangan kita ganggu, saudara. Jangan dicampur aduk, saudara. Kita mesti ikut-ikutan mengucapkan selamat Natal, ngasih hadiah Natal. Nggak usah. Lakum dinukum waliyadin, titik. Jadi dari zaman Nabi mau campur agama tuh, campur aduk agama udah ada. Orang-orang jahiliyah. Jadi kalau sekarang ada orang yang ngajak-ngajak kita untuk campur aduk agama, itu anak buahnya Abu Jahal. Itu anak buahnya Abu Jahal, anak buahnya orang-orang kafir Quraisy yang dulu memang mereka mengajak Nabi untuk mencampur adukan agama. Begitu saya mau tanya semua, mau ikut Abu Jahal apa ikut Nabi? Ikut jahiliyah atau ikut Islam? Betul? Yakin? Takbir. Jangan campur-campur agama, nggak boleh saudara, nggak boleh. Biarkan umat beragama lain merayakan, dia punya hari rayanya, kita juga punya hari raya. Jangan dicampur aduk. Apalagi kita disuruh mengakui kebenaran agama lain. Hati-hati saudara. Nggak boleh. Kalau kita ditanya apa agama yang benar, ya Islam. Selain Islam nggak benar. Itu akidah kita, saudara. Jangan kita disuruh membenarkan agama lain. Haram. Inna dina indallahil Islam. Agama yang ada di sisi Allah adalah Islam, titik. Nggak ada agama selain Islam yang benar, saudara. Tancapkan itu dalam diri kita. Islam adalah agama yang benar dan paling benar. Selain Islam tidak benar, titik. Itu akidah yang diajarkan oleh Nabi kita kepada umatnya. Mudah-mudahan kita semua diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi kita lanjutkan saudara. Begitu mereka tawarkan itu, Allah yang jawab, nggak boleh campur aduk agama. Nah, akhirnya begitu mereka sudah putus asa, itulah pada akhirnya mereka ambil jalannya, sudah, kalau begitu kita bunuh saja Muhammad. Nah, jadi setelah mereka gagal membungkam Nabi, saudara, mereka berencana untuk membunuh Nabi. Tapi ternyata akhirnya membunuh Nabi pun gagal. Tapi mereka berhasil mengeluarkan Nabi dari kota Mekah. Tapi jangan lupa janji Allah. Wa yamkuruna wa yamkurullah. Mereka berbuat makar terhadap Nabi. Wa yamkurullah. Dan Allah membalas makar mereka.
wallahu khairul makirin, dan Allah sebaik-baiknya pembalas makar. Alhamdulillah. Buktinya hanya beberapa tahun Nabi hijrah, selanjutnya Nabi kembali masuk ke Mekah di hari Fathu Mekah. Maka takluk, semua berhala dihancurkan, dan pada akhirnya seluruh orang Mekah rame-rame masuk Islam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, sampai di sini saya mau tanya saudara, artinya suka duka perjuangan Nabi dahsyat tidak? Dahsyat tidak? Siap contoh Nabi? Siap ikut Nabi? Begitu kalau berjuang. Nabi ditawarin harta, tahta, wanita, enggak mau. Jangan di zaman sekarang teriak haram, dapat amplop halal. Ada gak yang model begitu? Saya mau tanya, ada gak? Jawabnya dari tadi banyak melulu. Jawab ada kayak gitu, saudara, jangan bilang banyak. Ulama, kiai, habaib yang bagus masih banyak. Betul? Betul? Itu cuman segelintir aja yang ingin merusak nama baik ulama, merusak nama baik kiai, merusak nama baik habaib. Betul? Nama gitu, yuk kita kembali kita mencontoh Nabi alaihi salatu wassalam, bagaimana suka duka perjuangan beliau. Dibungkam nggak mempan, mau dibunuh nggak mempan, diusir tetap. Saudara, Nabi konsisten istiqomah dalam dakwahnya. Nabi nggak pernah takut untuk diteror, nggak pernah takut untuk diintimidasi, nggak pernah takut untuk dibunuh. Saudara, kenapa? Karena beliau punya Allah, beliau cinta Allah, beliau berjuang hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Kira-kira yang saya sampaikan jelas tidak? Paham tidak? Siap ikut Nabi? Siap contoh Nabi? Al ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewarisnya Nabi. Karena ulama pewaris Nabi, yang diwarisi oleh ulama bukan hanya ilmunya Nabi, bukan hanya saudara akhlaknya Nabi, tapi juga termasuk resiko dakwahnya Nabi harus siap ditanggung oleh ulama. Saudara, Nabi dihina, ulama harus siap dihina. Nabi dicerca, ulama harus siap dicerca. Nabi difitnah, ulama jangan kaget kalau difitnah. Nabi mau dibunuh, jangan kaget kalau ulama kita mau dibunuh. Saudara, sejarah berulang, ulama wajib mencontoh Nabi. Jangan pernah takut untuk menghadapi resiko dakwah untuk menegakkan Islam. Betul? Siap dukung ulama, siap ikut ulama. Takbir. Dan saya mau ingatkan nih kepada umat Islam nih, hati-hati. Jangan coba-coba kurang ajar kepada ulama. Hati-hati. Karena kalau umat sudah meninggalkan ulama, saudara, nanti Allah akan kasih bala, kasih musibah. Jadi kalau sekarang ada yang tanya, kenapa sih nih Indonesia gelap begini? Kenapa sih kok sekarang Indonesia kok kayak nggak baik-baik saja? Kenapa sih sekarang kok pemimpinnya banyak yang ngawur? Nah, sebelum kita bertanya itu, tanya diri kita, saudara. Selama ini kita meninggalkan ulama atau tidak? Kalau kita meninggalkan ulama, saudara, jangan kaget kalau Allah akan mencabut keberkahan dari kehidupan kita. Kalau kita meninggalkan ulama, jangan kaget kalau Allah kirim kepada kita pemimpin-pemimpin yang jelek, yang gak berkualitas, bahkan pemimpin yang zalim. Itu akibat kita tidak ikut ulama. Maka itu saya mau tanya sekali lagi, siap ikut ulama? Saudara, Allah nyatakan dalam Al-Quran, faqala ta'ala, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya saudara, hamba-hamba Allah yang takut kepada Allah itu, yang betul-betul takut, adalah ulama. Ulama yang soleh, ulama yang betul-betul ulama dunia dan akhirat, ulama yang ucapan dan perbuatannya seiring sejalan, ulama-ulama yang khair. Mereka adalah pewaris para nabi. Enggak sampai di situ, Allah nyatakan dalam ayat yang lain, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah meninggikan kedudukan orang-orang beriman yang ada di antara kamu dan orang-orang yang memiliki ilmu. Darajat, Allah tinggikan kedudukan mereka sekian banyak derajat. Saudara, kenapa ayat ini perlu saya sampaikan pada malam hari ini? Sebab saudara, siapa-siapa yang Allah muliakan, wajib untuk kita muliakan. Siapa-siapa yang Allah tinggikan, wajib untuk kita tinggikan, saudara.
Nggak boleh kita kurang ajar kepada ulama, walaupun ulama tersebut bukan guru kita yang mengajari kita. Ya, kita hormat kepada guru kita, ulama yang mengajari kita. Tapi di sana ada ulama-ulama lain, saudara, yang tidak menyentuh kita, tidak mengajari kita. Tapi kita wajib untuk menghormati mereka, wajib untuk mencintai mereka. Kenapa? Sebab kita wajib menghormati, saudara, memuliakan hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah. Allah memuliakan ulama, wajib kita muliakan ulama. Allah meninggikan kedudukan ulama, wajib kita tinggikan kedudukan ulama. Kira-kira jelas tidak? Makanya kalau ketemu ulama-ulama jangan segan-segan, saudara. Berikan salam, cium tangannya, minta doanya, minta petunjuknya, ambil ilmunya. Sebelum mereka ditarik oleh Allah, sebelum mereka diwafatkan oleh Allah, mumpung mereka masih hayat di kandung badan, kita masih bisa mengambil ilmunya, insya. Maka itu saya mau tanya, siap memuliakan ulama? Siap menghormati ulama? Siap menjaga ulama? Takbir! Sallu ala nabi. Saudara, jadi saya ingatkan, ulama pewaris nabi. Nah, ulama jangan diadu-adu sama habaib. Betul? Betul. Habaib zuriyah nabi, ulama pewaris nabi. Dua-duanya punya kedudukan mulia, bukan buat diadu-adu. Saya mau tanya, zaman sekarang yang ngadu-ngadu Habib Kiai ada gak? Ada gak? Ada gak? Mana orangnya? Kurang ajar, saudara. Ulama Kiai diadu-adu, ada urusan apa, saudara? Keturunan Wali Songo diadu-adu dengan keturunan Ba'alwi. Dia lupa kalau Wali Songo itu Ba'alwi juga. Datuknya Wali Songo itu Imam Ubaidillah. Jadi kalau menghina Ba'alwi berarti menghina Wali Songo. Kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Sekarang Ba'alwi dibilang bukan turunan Nabi. Lalu bagaimana Wali Songo? Dia kutak-kutik nasabnya, saudara. Nasab Wali Songo udah bener, udah lurus, udah terang benderang. Kenapa dibikin buram? Kacau tidak? Kacau tidak? Saya tanya, Wali Songo jasanya besar tidak? Mereka mulia tidak? Berjasa tidak? Takbir! Dan mereka adalah ahlul bait Nabi. Nah, ketinggian Wali Songo punya dua Wali Songo. Zuriyah juga, ulama juga, saudara. Wali Songo itu, saudara, udah zuriyah Nabi sekaligus juga ulama, saudara. Dua-duanya dimiliki, saudara. Nah, kemudian, saudara, Wali Songo pun mewariskan kepada ulama-ulama, bukan hanya di tanah Jawa, di seluruh pulau di Nusantara ini, untuk terus melanjutkan dakwahnya. Akhirnya para kiai, para ulama dengan para habaib dari Bani Alawi gandeng tangan, bahu membahu melanjutkan perjuangan Wali Songo, menyebarkan Islam sampai Indonesia 90% umat Islam. Bagus tidak? Bagus tidak? Ya, tiba-tiba datang orang-orang yang nggak tahu dari mana ini makhluk, saudara, mau diadu habaib sama kiai. Kacau tidak? Kurang ajar tidak? Sekarang ada lagi yang menamakan dirinya pasukan lah, laskar lah, kerjaannya bubarin pengajian. Kacau tidak? Saya mau tanya, kacau tidak? Ngakunya pasukan Wali Songo, kerjaannya bubarin pengajian. Saya mau tanya, Wali Songo ridho gak kalau pengajian dibubarin? Jawab yang kompak, ridho tidak? Emang ada Wali Songo bubarin pengajian? Ada tidak? Enggak ada, saudara. Wali Songo itu mengajarkan cintai ulama, cintai keluarga Nabi, cintai Islam, sebarkan itu dakwah. Ngaku pasukan Wali Songo, tapi yang diganggu ulama, yang diganggu habaib, yang diganggu pengajian, itu bukan pasukan Wali Songo, pasukan walang sangit. Kira-kira jelas gak? Orang Madura bilang apa walang sangit? Habib? Nggak tahu. Ya udah, terserahlah. Cok pikiri. Cok pikiri. Kira-kira jelas gak? Nah, sekarang saya mau tanya nih semua nih, ngelihat begini, habaib sama kiai di atas panggung nih.
saling salaman, saling cium tangan, saling peluk, indah gak? Bagus gak? Senang tidak? Takbir. Yang begini yang kita mesti jaga terus saudara, jangan mau diadu domba, betul? Nah, tapi saya juga nasihati kepada para habibnya, berakhlaklah yang bagus, berakhlaklah yang bersih, contohlah datukmu, dan jaga nama baik Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu sekarang saya mau tanya nih semua habaib nih kiai, bersatu, indah tidak? Senang tidak? Ridho tidak? Takbir. Sallu ala Nabi. Nah baik ya ikhwan. Terus ada yang ngomong sama saya, tapi bagaimana itu Habib? Ada yang percaya Habib itu turunan Nabi, ada yang nggak percaya. Jawabnya, kalau saya jawab ya terserah. Mau percaya silakan, nggak percaya nggak apa-apa. Masa yang nggak percaya saya mau paksa? Ya nggak boleh dong, betul? Betul? Mau percaya boleh nggak? Boleh. Nggak percaya? Sudah nggak usah ngadu dom. Nah, Anda percaya, keuntungannya buat Anda. Insya Allah nanti kita kumpul dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Anda nggak percaya, ya nanti lihat aja di akhirat saudara, siapa yang akan berkumpul Nabi dengan para zuriyahnya, nanti mereka akan lihat siapa zuriyahnya. Insya, kira-kira jelas gak? Jelas gak? Jadi nggak usah, saya nggak mikir yang begitu. Ada yang bilang lagi, Habib, tapi ini Mbak Alwi dihina-hina. Ya nggak apa-apa, orang Nabi dihina-hina. Tadi kita udah ceritain Nabi dihina gak? Ya tapi ini Mbak Alwi difitnah. Ya biar aja yang fitnah ini yang dosa, betul? Nabi difitnah gak saudara? Nabi difitnah saudara? Enggak, kita nggak mikirin itu saudara. Ya tapi ini mereka ngancam-ngancam Habib. Ya pusing amat. Nabi juga diancam-ancam. Betul? 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 Ya tapi mereka ini ingin menghadang habaib. Ya hadang aja kalau berani. Takbir. Ada lagi yang bilang, Habib tapi mereka besok pasukan berani mati. Wow. Jawab jangan. Yang enggak apa-apa bentuk pasukan berani mati. Saya bentuk pasukan berani matiin. Setuju? Kok begitu Beb? Ya kesian dong kalau ada pasukan berani mati nggak ada yang matiin. Ayo kesian nggak? Kesian nggak? Bikin pasukan berani. Alhamdulillah. Jangan ngancem-ngancem habaib saudara, jangan. Kami punya kakek moyang datuk-datuk kami dulu saudara. Nabi perjuangannya diteror, diintimidasi, mau dibunuh. Sayyidina Ali dibunuh, Sayyidina Hasan diracun, Sayyidina Husain dibantai bersama keluarganya saudara. Sayyidina Zaid saudara dibunuh, Sayyidina Muhammad Nafsus Zakiyah turunan Sayyidina Hasan dibunuh. Kakek-kakeknya habaib udah banyak yang dibunuh saudara. Enggak, kita enggak pernah takut dengan ancaman-ancaman pembunuhan semacam itu. Bagi kami yang hak sampaikan hak, yang batil sampaikan batil, apapun resikonya, mau mati bersimbah darah sekalipun, ayo tegakkan hukum Allah di buminya. Takbir. Angkat tangan semua sampai ke belakang. Takbir. Takbir.